Iya, ini anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan jika kalian menghendaki mencari ganti seorang istri pada tempat istri yang lain dan kalian telah memberikan pada mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil darinya sesuatu pun. Apakah kalian akan mengambilnya secara aniaya dan dosa yang nyata? Dan bagaimana kalian akan mengambilnya? Sungguh telah bercampur sebagian kalian kepada sebagian yang lain, dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Janganlah kalian menikahi yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari para perempuan itu, kecuali apa yang sungguh telah berlalu. Sungguhnya dia adalah perbuatan keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari ayah kalian, bibi-bibi dari ibu kalian, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan, dan ibu-ibu kalian yang mereka menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian dari sepersusuan, ibu-ibu dari istri-istri kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang di dalam pemeliharaan kalian dari istri-istri kalian yang kalian telah bercampur dengan mereka. Jika kalian belum bercampur dengan mereka, tidak ada dosa atas kalian. Menantu-menantu perempuan dari anak-anak laki-laki kalian, orang-orang yang dari tulang belakang kalian, sekiranya kalian mengumpulkan di antara dua saudara perempuan, wali apa yang sungguh telah berlalu. Sungguhnya Allah, Dia pengampun lagi maha penyayang. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Dan para perempuan yang terjaga dari para istri itu kecuali apa dimiliki tangan-tangan kanan kalian sebagai ketetapan Allah atas kalian dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang demikian itu sekiranya kalian mencari dengan harta-harta kalian sebagai orang-orang yang menjaga selain orang-orang berzina, maka apa yang kalian telah bersenang-senang dengannya dari mereka, maka berikanlah oleh kalian pada mereka mahar-mahar mereka sebagai ketetapan atau kewajiban dan tidak ada dosa atas kalian pada apa yang kalian saling ridho dengannya dari setelah ketetapan itu. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari belakang, Hakiman, Aliman, karena Dia adalah Innallah al-faridah, ketetapan itu mimba'di sesudah bihi taradaitum kalian saling ridho fima pada apa alaikum sekalian wala junaha tidak ada dosa faridatan sebagai ketetapan ujurahunna mahar-mahar mereka fa'atuhunna berikanlah oleh kalian pada mereka minhunna di mereka bihi dengannya istamta'tum kalian telah bersenang-senang fama apa yang musafihin orang-orang berzina waira selain muhsinin
sebagai orang-orang menjaga. Kalau muhson terjaga, kalau musin menjaga. Bi amwalikum dengan harta-harta kali. Anta betahu sekiranya kali mencari zalikum demikian itu waro'a di belakang ma apa yang lakum kalian wa uhillah dan dihalalkan alaikum atas kalian kitab Allah sebagai ketetapan Allah. Aimanukum tangan-tangan kanan kalian, tangan-tangan kanan kalian. Malakat memiliki tapi terpaksa dipasifkan, dimiliki oleh tangan kanan kalian. Kalau tidak mau dipasifkan, tangan-tangan kalian miliki. Tapi dia balik dipasifkan ya. Dimiliki tangan-tangan kanan kalian. Apa yang ila minan nisa dari para istri itu. Wal muhsonat para wanita yang terjaga. Sama-sama dan para wanita yang terjaga dari para istri itu apa yang dimiliki tangan-tangan kanan kali sebagai ketetapan Allah atas kalian dihalal bagi kalian di belakang demikian itu kiranya kalian mencari dengan harta-harta kalian sebagai orang-orang menjaga orang-orang berzina. Apa kalian telah bersenang-senang dengannya dari mereka, berikanlah oleh kalian pada mereka mahar-mahar mereka sebagai ketetapan. Tidak ada dosa atas kali pada apa yang kali saling ridho dengannya. Ketetapan itu Allah dia adalah maha mengetahui maha bijaksana. Terus dan barang siapa yang dia tidak mampu dari kalian dengan harta yang cukup. Paulan apa? Harta yang cukup sekiranya dia menikahi para wanita yang terjaga, yang beriman, maka dari apa yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian, dari budak-budak wanita kalian yang beriman. Dan Allah lebih mengetahui dengan keimanan kalian sebagian kalian dari sebagian yang lain. Nikahilah oleh kali mereka seizin keluarga mereka. Berikanlah oleh kali pada mereka mahar-mahar mereka dengan cara yang baik sebagai para wanita terjaga selain para wanita yang berzina, tidak pula para wanita yang menjadikan para simpanan. Maka jika mereka telah terjaga,
Maka jika mereka mendatangi perbuatan keji, maka atas mereka separuh apa yang atas para wanita yang terjaga itu dari siksa. Demikian itu bagi siapa dia takut menanggung keberatan dari kalian. Sekiranya kalian bersabar, lebih baik bagi kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Ghafur. Wallah lakum khair, lebih baik tasbiru kalian berwaan sekira minkum al-anata menanggung keberat khosyah dia liman siapa yang zalika demikian itu minal azab siksa al-muhsanat para wanita yang terjaga ala ma nisfu fa'alaihina atas mereka difahisyah perbuatan keji ataina mereka mendatangi fa'in uhsinna mereka telah terfaidah dan para simpah wala mutakhidat tidak pula para wanita yang menjadikan musafihat para wanita berzina waira selain muhsanat para wanita terjaga bil ma'ruf ujurahuna mahar-mahar mereka wa atuhunna berikanlah oleh kalian pada mereka ahlihinna keluarga mereka biizni seizin fangkihuhunna apa mim ba'din dari sebagian yang lain ba'dukum sebagian kalian diimanikum keimanan kalian wallahu a'lam dan Allah lebih mengetahui fatayatikumul mukminat budak-budak wanita kalian yang beriman min dari aimanukum kanan kalian malakat dimiliki ma famin maka dari al muhsanatil mukminat para wanita yang terjaga yang beriman yang kiha dia menikahi an sekiranya paulan harta yang cukup minkum lam yastati dia tidak mampu waman dan barang siapa sama-sama dan barang siapa dari kalian harta yang cukup sekiranya dia menikahi para wanita yang terjaga yang beriman maka dari apa yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian dari budak-budak wanita kalian yang beriman lebih mengetahui dengan imanan kalian
mereka, keluarga mereka. Berikanlah oleh pada mereka mahar-mahar mereka cara sebagai para wanita terjaga selain para wanita berzina, tidak pula para wanita Jadikan para simpanan, maka jika terjaga mereka. Maka jika mereka telah terjaga, jika mereka mendatangi perbuatan keji atas mereka, separuh apa yang atas para wanita terjaga itu siksa. Menanggung keberatan dan lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghendaki. Sama-sama. Allah menghendaki agar Dia menjelaskan bagi kalian dan agar Dia memberi petunjuk pada kalian sunnah-sunnah orang-orang dari sebelum kalian dan agar Dia menerima tobat atas kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim Alim. Wallah alaikum wa yatubah, agar Dia menerima tobat min qablikum, belum kalian, alladzina sunan, sunnah-sunnah, wa yahdiyakum, agar Dia memberi petunjuk lakum, liyubayyina, agar Dia yuridullah, Allah menghendaki. Sama-sama. Allah menghendaki agar Dia menjelaskan bagi kalian dan agar Dia memberi petunjuk pada kalian sunnah-sunnah orang-orang yang dari sebelum kalian dan agar Dia menerima taubat atas kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Sana. Dari belakang sudah? Sudah. Berarti sudah semua. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jelas semua. Tidak ada yang perlu ditanyakan saking jelasnya. Kita ulang lagi dari awal. Sama-sama. Dan para wanita terjaga, istri itu sebagai ketet dihalalkan bagi kalian. Demikian itu mencari harta-harta sebagai orang-orang menjaga orang berzina. Apa yang kalian telah bersenang-senang dengannya, mereka beri oleh pada mereka
sebagai ketetapan. Tidak ada dosa pada apa yang saling ridho dengannya sesudah ketetapan itu. Dan barang siapa yang dia tidak mampu darikah dengan harta yang cukup. Para wanita terjaga yang beriman dimiliki tangan-tangan kanan kalian, budak-budak wanita kalian yang beriman. Lebih mengetahui dengan keimanan kalian. Sebagian kalian nikahilah oleh mereka, keluarga mereka, oleh kalian pada mereka dengan cara yang baik. sebagai para wanita terjaga. Maka tidak wanita yang Apa? Dan tidak pula para wanita yang menjadikan para simpanan. Jika mereka telah terjaga, mereka mendatangi perbuatan keji atas orang-orang yang terjaga itu siksa. demikian itu bagi siapa yang takut menanggung keberatan dari kalian, dan sekiranya kalian bersabar lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghendaki agar dia menjelas bagi kalian, agar dia beri petunjuk sunnah-sunnah dan agar dia menerima Maha bijaksana. Kita cari kata-kata yang jamak al-muhsanat, para yang kalau satu muhsanah, laki-laki muhson. Pak muhson itu orang yang terjaga. Bu muhsanah. An-nisa, para ya para kita tadi artikan para istri. Kalau harfiahnya para wanita. Kalau seorang wanita mar'ah atau imro'ah. Aimanukum, aiman, tangan-tangan kanan. Tangan kanan, jamak. Kalau satu, ya yamin, yamin. Terus apa lagi? Amwal. Nah, kalau satu, mal. Muhsinin. Orang-orang yang menjaga. Kalau satu, muhsin, perempuan. Muhsinah. Muhsin, orang yang menjaga. Muhson, orang yang terjaga. Musafihin, orang-orang yang apa? Berzina. Kalau satu, musafih, perempuan.
Musafihah. Hati-hati jangan sampai ngasih nama Siti Musafihah. Itu perempuan pezina. Ujur, mahar-mahar, upah-upah, pahala-pahala gitu ya. Jamak. Kalau satu, ajar. Mukminat, para wanita beriman. Kalau satu, mukminah, laki-laki mukmin. Fatayat, budak-budak perempuan. Makna harfiahnya pemudi-pemudi, gitu ya. Pemudi ini istilah halusnya untuk budak pemudi, maksudnya budak. Fataya jamak. Kalau satu, seorang pemudi. Fatiyah. Fatiyah. Kalau pemuda, fata. Fatiyah. Fata, fatiyah. Apalagi ujur sudah, musonat sudah. Ini musafir nih. Mutakhidat, para wanita yang menjadikan atau mengambil, menjadikan jamak. Kalau satu, mutakhidah, laki-laki mutakhid. Ahdan, para simpanan, jamak. Kalau tunggalnya apa? Tersembunyi, disembunyikan. Tidak sama dengan bahasa Inggris. Hidden, 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 hidden jamaknya ahdan. Jadi orang yang disembunyikan. Muhsonat sudah. Sunan artinya apa? Kalau satu, sunnah, ya, kebiasaan atau amalan yang sudah terbiasa. Namanya sunnah, jamaknya sunan. Sunnah. Ya. Itu yang jamak-jamak. Terus ini juz baru, ada pelajaran baru ya. Kemarin juz 3 kita belajar tentang macam-macam fiil ya. Mengubah fiil mudhari' menjadi madhi, menjadi amar. Terus juz 4 kemarin macam-macam fiil ya. Macam-macam sigha fiil, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar gitu ya. Itu juz 4. Isim, macam-macam isim ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah, isim masdar, masih ingat ya kemarin. Nah, sekarang juz 5 digabung gitu ya. Fiil sama isim. Lah, bagaimana macam-macam perubahannya? Nah, ini disampaikan dalam bentuk pola-pola ya. Jadi nanti juz 5 ini kita mempelajari pola-pola bentuk-bentuk itu. Setelah polanya sudah hafal, nanti kata-katanya dimasukkan ke pola itu, gitu ya. Nah, makanya sekarang kita menghafalkan pola-pola dulu, gitu ya. Ini masih pola. Kita baca dulu, sebetulnya ini nanti ada lagunya, ya. Itu biar lebih memudahkan. Tapi sementara dilancarkan dulu polanya. Kalau sudah lancar, baru nanti kita kasih lagu biar tambah mudah. Kita baca dulu polanya sama-sama. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun kamaf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu
wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la taqul maf'alun Karena sudah lancar, kita kasih lagu ya. Lagunya ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang ya. Asalnya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun. Lagi ampar-ampar pisang. Fa'ala. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun. Lagi ampar-ampar pisang. Fa'ala yaqulu uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun. Lagi fa'ala yaqulu. fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun Uf'ul taf'ul. Lagi fa'ala. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun dzaka maf'ulun. Uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun. Lagi fa'ala yaqulu. Lagunya sudah lancar ya. Karena lagunya sudah lancar, langsung contoh kata ya. Contoh kata yang ikut wazan fa'ala contohnya nasoro. Nasoro, dia telah menolong. Artinya nanti dulu nasoro. Kalau yaf'ulu menjadi apa? Yang suruh. Yan suruh, dikasih ya, huruf depannya disukun jadi yan. Huruf ketiga keempat di domah jadi yan yaf'ulu menjadi yan suruh. Terus fa'lan, huruf pertama di fathah, tengahnya disukun, terus di fathah lagi menjadi nasron. Mansoron dikasih ma, terus huruf depannya disukun, kasih ma menjadi mansoron. Mansoron. Terus fa'il, huruf depan dikasih alif, kedua di kasroh menjadi nasirun. Terus maf'ulun dikasih ma, huruf kedua kasih wawu, maf'ul menjadi mansurun. Uf'ul dikasih u di depan menjadi unsur. Kasih la tambah ta, la tansur. Maf'alun kasih ma di depan. Mansorun. Kasih minsorun. Lagi fa'ala yaf'ulu. Sama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul taf'ul maf'alun mif'al. Lagi fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nasoron. Nasoro yansuru. Nasron wa mansoron. Huwa nasirun. Mansurun. Unsur lat tansur mansorun. Minsorun. Itu untuk perkenalan saja pertemuan pertama ya. Nanti kita ulang lagi insya Allah pertemuan depan. Ada pertanyaan? Tidak ada, saking pahamnya, saking gampangnya, saking jelasnya. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Langsung kita pahami.
Kemarin diterangkan tentang mahromat ya. Mahromat perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kemarin mahromat dibagi 3 ya. Ada mahrom gara-gara nasab ya. Gara-gara nasab, gara-gara hubungan darah. Ada mahrom gara-gara perkawinan. Ada mahrom sebab persusuan. Gitu ya. Itu. Kemarin ada 14 ya. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ini ditambah lagi ya. Ditambah lagi. Siapa lagi perempuan yang tidak boleh dinikahi? Masuk kategori mahromat. Siapa? Yaitu perempuan-perempuan yang terjaga. Yaitu dari para istri. Maksudnya apa? Perempuan-perempuan yang statusnya istri itu juga tidak boleh dinikahi. Artinya tidak boleh menikahi istrinya orang. Gitu ya. Tidak boleh menikahi istrinya orang. Paham ya? Jadi gitu. Jadi muhsanat itu perempuan-perempuan yang terjaga karena dia posisinya sebagai istri. Jadi terjaga dalam pengertian sudah punya suami. Maka di dalam Islam ada poligami, tidak ada poliandri, gitu ya. Poligami boleh, poliandri tidak boleh. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ya dinikahi oleh suaminya orang boleh, gitu ya. Dinikahi suaminya orang boleh. Ya. Tapi kalau menikahi istrinya orang tidak boleh, gitu ya. Boleh. Lah kenapa kok ada poligami, tidak ada poliandri? Ya nanti kalau poliandri itu nanti kalau punya anak bingung anaknya siapa, gitu ya, tidak jelas. Kalau poligami jelas bapaknya. Kalau poliandri bapaknya tidak jelas. Akhirnya itu rawan terjadi persengketaan, perselisihan. Memang bisa dengan tes DNA, tapi kan nanti bisa apa? Menimbulkan banyak masalah, bisa rekayasa macam-macam dan itu. Paham ya? Jadi gitu. Jadi makanya tidak ada poliandri. Terus yang pertama. Yang kedua karena perempuan itu tidak boleh melakukan persenggamaan lebih dari satu laki-laki. Ya, kalau itu dilakukan itu rawan terjadi berbagai macam penyakit. Ya, itu ya pula. Ya gitu. Nah, nanti kalau dilakukan begitu, makanya perempuan itu jangankan punya istri, punya suami lebih dari satu. Andaikan mau ganti suami pun harus dibersihkan dulu ya dari sisa-sisa suami yang pertama, yaitu harus menjalani iddah ya. Iddah 3 kali sucian. Itu dalam rangka membersihkan dari sisa suami yang pertama. Kalau mau ganti dengan suami yang baru. Makanya munculnya berbagai penyakit termasuk HIV gitu ya. Itu dari perempuan-perempuan nakal yang bergonta-ganti pasangan. Itu betul ya? Betul. Makanya itu. Jadi pokoknya aturan Allah itu memang benar. Siapa yang tidak boleh dinikahi lagi? Perempuan yang terjaga, yaitu statusnya masih istri. Itu ya, istri. Lah, tapi kalau sudah janda boleh ya, suaminya meninggal atau suaminya cerai. Dicerai oleh suaminya boleh itu. Tapi tidak boleh mengharap-harap ya. Mengharap-harap suaminya meninggal, mengharap-harap cerai. Dulu diterangkan kalau orang itu statusnya istri, berarti kan haram dinikahi. Maka kalau haram dinikahi, haram untuk dicintai. Ya, mencintai istri orang. Jadi dipikir, dibayangkan, padahal dia sudah jadi itu hukumnya haram. Gitu ya. Dipikir saja haram, apalagi diungkapkan cintanya tambah haram. Gitu ya. Itu. Apalagi tambah ngerayu, tambah. Gitu ya. Kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Maksudnya apa ini? Boleh menikahi perempuan bersuami kalau itu apa yang dimiliki oleh tangan kalian. Maksudnya apa? Budak, ya budak wanita. Dimiliki oleh tangan kalian tuh ungkapan halus untuk budak. Kecuali budak kalian. Paham ya? Jadi budak itu bagaimana? Budak itu seorang perempuan, begitu dia statusnya jadi budak, otomatis tercerai dari suaminya. Maka boleh dinikahi. Gitu ya.
Itu. Jadi makanya dulu kan perempuan-perempuan itu kadang diajak perang oleh suaminya. Ya, itu mungkin untuk menemani atau untuk apa, gitu diajak. Ternyata kaumnya dia itu kalah dalam perang. Istrinya tertangkap sebagai budak, gitu ya. Begitu dia jadi budak, maka otomatis tercerai dari suaminya, maka boleh dinikah. Paham ya itu, kecuali budak. Boleh. Sebagai ketetapan Allah atas kalian, itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Gitu ya. Sebagai hamba ya ikut saja. Ya, kalau cari hikmahnya boleh, tapi jangan mempertanyakan. Tidak mesti benarnya, mesti baiknya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling sempurna di dalam hukum yang dia tetapkan terhadap apa yang sangat dia ketahui. Terus, dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang demikian itu semua. Maksudnya, selain yang disebutkan tadi kemarin itu semua halal, ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, bolehkah menikah ini? Menikah boleh semua. Pokoknya selain yang disebutkan itu halal semua. Boleh. Kemarin ada yang ini kakak menikah dengan kakaknya, adik dengan adik, kan dari disebutkan boleh. Ya, ya sekalian saja besan dengan besan, tidak apa-apa, tidak boleh. Jadi besan dengan besan, kakaknya dengan kakaknya, adiknya boleh semua, gitu ya. Itu pokoknya yang tidak disebutkan semua itu boleh, gitu ya, boleh. Boleh kalian mencari dengan harta kalian. Jadi kalau mencari perempuan itu dengan harta, gitu ya. Itu makanya para laki-laki itu harus pinter cari uang. Kenapa? Karena dia mencari istri itu pakai harta. Soalnya kalau dia menikah harus ngasih mahar. Nanti kalau dia tidak punya uang, apa yang dimaharkan? Tidak punya, akhirnya tidak ada perempuan yang mau dinikahi. Gitu ya. Makanya perempuan matre itu sudah fitrah. Gitu ya. Itu fitrahnya perempuan matre. Tidak apa-apa perempuan matre, memang fitrahnya. Gitu ya. Itu. Kalau laki-laki nafsuan, nah itu fitrahnya. Yaitu. Gitu ya, jadi gitu. Tidak apa-apa, memang perempuan boleh minta. Saya mau kamu nikahi, minta berapa boleh, narket boleh. Ya asalkan yang suaminya, calon suaminya punya. Ya. Kalau tidak punya, ya tidak jadi dinikahi, itu resikonya. Gitu ya. Itu, tapi boleh dia, ya. Itu boleh. Itu haknya mereka, gitu ya. Haknya perempuan. Makanya perempuan karena dia materi, suka uang, maka mereka oleh Allah tidak diwajibkan dalam hal nafkah sedikit pun. Begitu dia punya istri, punya suami, tidak wajib memberi nafkah anaknya, suaminya tidak wajib. Semua kalau dia punya uang disimpan sendiri tidak apa-apa, ya. Keloni tidak apa-apa karena memang mereka itu suka harta. Jadi mencari perempuan itu dengan apa? Dengan harta, ya, mahar. Terus kalau laki-laki mencari perempuan dengan hartanya, mencari itu sebagai apa? Mencari perempuan sebagai orang yang menjaga, bukan orang yang berzina. Paham ya? Jadi laki-laki cari uang dulu, kalau sudah punya uang mencari perempuan. Mencari perempuan untuk apa? Untuk dijaga. Untuk dijaga maksudnya untuk dinikahi secara sah, gitu ya. Dipenuhi segala syarat rukun nikahnya, bukan untuk dizinai, gitu ya. Ada orang punya uang terus mencari perempuan untuk dizinai, ada kan ya? Ke tempat-tempat pelacuran atau apa itu, naudzubillah min dzalik. Jadi laki-laki cari uang untuk apa? Untuk mencari perempuan. Untuk mencari perempuan untuk apa? Untuk dinikahi secara sah sehingga dijaga sebagai seorang istri. Suaminya muhsin menjaga, lah istrinya menjadi muhsonah, gitu ya. Perempuan yang terjaga bukan untuk dizinai. Paham ya? Gitu. Berarti laki-laki kalau sudah punya uang melakukan apa kepada perempuan? Melakukan PDKT, ya. PDKT kepada perempuan, cari perempuan. Cari perempuan itu untuk apa? Untuk dijadikan istri. Gitu. Jadi boleh enggak laki-laki mendekati seorang perempuan? Ya boleh, ya. Masa langsung nikahi, kan PDKT dulu. Tapi ta'aruf, ya. Tapi pendekatannya itu niatnya baik. Ya bukan main-main, bukan iseng-iseng,
tapi untuk dijadikan sebagai istri, dinikahi secara sah. Terus, maka wahai suami, kalau kamu sudah menikahi istri seorang perempuan, maka apa yang kalian telah bersenang-senang dengannya di antara mereka, berikanlah pada mereka mahar-mahar mereka sebagai ketetapan. Jadi suami yang menikahi seorang perempuan belum wajib membayarkan mahar kalau belum bersenang-senang. Nah, kalau kamu sudah bersenang-senang, baru kamu wajib memberikan mahar. Paham ya? Ujur itu. Bersenang-senang maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Gitu ya. Jadi laki-laki menikah seorang perempuan belum wajib membayar mahar sebelum istrinya itu dicampuri. Gitu ya. Disentuh misalnya. Makanya kalau dulu kalau belum disentuh terus dicerai. Bagaimana? Ya enggak usah dibayar mahar ya. Cuma kalau sudah ditentukan ya gimana? Dibayar separuh gitu ya. Kalau belum ditentukan ya cuma memberi apa namanya? Memberi mut'ah saja, enggak usah memberi mahar. Itu. Kalau sudah dicampuri, dicerai baru membayar mahar secara penuh gitu ya. Gitu. Jadi lah di sini belum bersentuhan kok sudah dibayar saking baiknya suami. Kenapa? Karena maharnya seperangkat alat sholat itu enggak apa-apa. Gitu ya. Padahal belum wajib sudah diberikan, gitu ya, saking baiknya suami. Gitu. Jadi kalau kamu sudah bersenang-senang dengan istrimu, baru kamu wajib memberi pada mereka mahar itu sebagai ketetapan. Tidak dosa atas kalian, wahai suami, pada apa yang kalian saling ridho dengannya setelah ketetapan itu. Ya, jadi ada di antara suami yang sudah menetapkan mahar, gitu ya. Maharnya berapa itu ditetapkan. Nah, terus setelah ditetapkan terus saling ridho, gitu ya. Saling ridho antara suami istri. Kata istrinya, wahai suamiku, sudah maharnya jangan dikasih semua, separuh saja, enggak apa-apa. Asalkan istrinya ridho. Atau dibebaskan sama sekali. Misalnya, sudah maharnya aku kasihkan kamu kembali, enggak apa-apa. Asalkan saling ridho. Paham ya? Itu. Jadi, gimana? Mahar itu yang suami berikan kepada istri, mutlak 100% milik istri. Suami tidak punya hak. Dia bisa mengambil atau mendapat kembali mahar itu dengan ridho istri. Paham ya? Gitu. Kalau tidak ridho namanya ngerampas, gitu ya. Berarti nasibnya perempuan itu punya suami perampas, gitu ya. Penjambret. Menjambret uang istri. Jadi harus ridho. Makanya suami kalau ngambil uang dari istri harus ridho istri. Kenapa? Karena uang istri itu 100% milik istri. Mahar itu 100% milik istri, suami tidak punya hak sama sekali. Tapi kalau uang suami sebagian milik istri. Jadi istri boleh ngambil uang suami. Ya, suaminya pelit. Kalau nafkah diimit-imit, ya diirit-irit sampai kurang-kurang, ya boleh ngambil. Tidak mencuri, asalkan sesuai yang dibutuhkan. Karena dia punya hak dari uang itu, gitu ya. Tapi kalau suami ngambil uang istri sedikit saja, itu suaminya pencuri. Gitu ya. Itu. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Maka Maha Tahu terhadap apa namanya keadaan hambanya lagi. Itu dan Allah Maha Bijaksana terhadap semua ketentuan syariat yang telah Dia tetapkan. Maka ikutilah ketentuan itu. Terus tadi kalau mencari perempuan harus pakai uang, gitu ya. Pakai uang karena perempuan itu minta mahar misalnya ya. Karena laki-laki tidak bisa menikahi seorang perempuan kalau dia tidak bisa membayar mahar yang diminta oleh seorang perempuan. Karena laki-laki kalau menikahi perempuan tanya minta mahar berapa, gitu ya. Nah, itu kalau dia mampu bayar, kalau enggak, jadi kan tidak bisa menikah. Nah, terus kan tapi tidak semua laki-laki itu punya uang, tidak semua laki-laki itu kaya. Bagaimana kalau laki-laki itu tidak punya uang yang cukup? Ya, barang siapa tidak mampu di antara kalian dengan uang yang cukup, harta yang cukup untuk menikahi perempuan yang
terjaga yang beriman, maksudnya musonah yang tadi itu maksudnya terjaga dalam pengertian punya suami, tapi dinikahi. Kalau musonah yang ini terjaga dalam pengertian perempuan merdeka, gitu ya. Kalau ada laki-laki tidak punya uang yang cukup untuk menikahi perempuan merdeka, gitu ya, itu karena mintanya banyak, gitu, maka bagaimana? Ya famima malakat aimanukum, ya sudah menikahi budak-budak kalian dari budak perempuan kalian yang beriman, itu. Jadi terpaksa kalau dia itu tidak punya uang, meminang perempuan merdeka, minta maharnya banyak-banyak, dia tidak punya, tidak mampu, terpaksa menikahi budak wanita. Tapi syaratnya budak wanita yang beriman. Gitu ya. Budak. Lah kita bagaimana mengetahui iman seseorang? Iman itu kan di dalam hati. Jangan-jangan dia pura-pura iman, padahal tidak iman, gitu ya. Allah lebih tahu tentang keimanan kalian. Paham ya? Jadi gimana? Untuk syaratnya budak yang boleh dinikahkan budak yang beriman. Bagi laki-laki yang tidak punya modal untuk menikahi perempuan merdeka. Budak yang beriman lah. Kita tahu iman orang gimana? Itu kan di dalam hati. Itu urusan Allah. Ya, kami gimana? Bagaimana ya? Kita melihat imannya dari pengakuannya. Ya, saya orang mukmin atau saya orangnya baca syahadat itu sudah diakui iman. Paham ya? Lohirnya. Masalah batinnya bagaimana itu urusan Allah. Paham ya? Itu. Terus sebagian kalian dari sebagian yang lain, laki-laki yang tidak punya modal menikahi perempuan merdeka, terus terpaksa menikahi budak, kamu jangan gengsi menikahi budak. Kenapa? Sebagian kalian dari sebagian yang lain. Orang merdeka juga mungkin dulu punya keturunan budak. Budak juga dari keturunan orang merdeka. Sama saja, sama orangnya. Ba'dukum mim ba'din. Paham ya? Jadi gitu. Gitu. Maka itu nasibnya laki-laki yang tidak punya uang yang cukup untuk memberi mahar kepada wanita merdeka, terpaksa menikahi budak. Itu. Terus nikahilah mereka para budak itu dengan seizin ahlinya. Ahlinya budak siapa? Tuannya, ya. Jadi minang kepada tuannya. Gitu. Lah tuannya senang kalau budaknya ada yang minang, senang. Kenapa? Kenapa? Karena anaknya menjadi budak. Hari budaknya tambah banyak. Makanya mahar berapapun tuannya mau, gitu ya. Tuannya senang, tidak usah mahal-mahal. Gitu. Pokoknya apa namanya dipinang tuh tambah senang. Kenapa? Nanti anaknya jadi budaknya dia tambah banyak, gitu ya. Itu. Terus berikanlah pada mereka mahar mereka dengan cara yang baik ya. Tapi walaupun kamu menikahi budak, berikanlah maharnya mereka dengan cara yang baik yang pantas. Walaupun budak kan dia juga orang, perempuan juga perlu dimuliakan. Jangan sembarangan ngasih budak ya mahar, gitu ya. Loh budak saja itu loh maharnya harus dengan cara yang baik. Insya Allah di zaman itu budak tidak akan mau kalau dikasih seperangkat alat sholat. Lah di sini orang merdeka mau ya saking apanya, saking ridhonya, saking baiknya, gitu ya. Gitu. Jadi budak pun dengan cara yang terus apa lagi? Lah kalian menikahi apa lagi? Malah katanya dulu itu ada orang yang maharnya cuma 10.000. Ada yang 50.000. Ya itu loh mau itu perempuannya saking baik. Gitu. Itu saking baiknya orang. Itu lah kalian menikahi budak itu sebagai perempuan yang terjaga. Maksudnya apa? Dinikahi secara sah. Bukan sebagai perempuan pezina. Artinya tidak dipenuhi syarat rukun nikahnya. Dan bukan pula dijadikan sebagai para perempuan simpanan. Ya. Paham ya? Maksudnya ya dijadikan simpanan. Sepertinya istri padahal bukan istri. Ada keterangan zina itu kalau zinanya orang miskin itu kelihatan ya. Gitu ke tempat pelacuran atau transaksi pinggir jalan atau apa jelas. Tapi kalau orang kaya itu zinanya tidak kelihatan karena dibelikan rumah di kampung, di desa, gitu ya. Terus setiap seminggu sekali didatangi, orang kira itu istrinya, padahal
bukan. Nah, itu bukan begitu, betul-betul dijadikan istri sah, gitu ya. Bukan dizinai, bukan dijadikan simpan. Gitu. Lah ini maksudnya begini, ya zaman dulu ada budak, lah sekarang tidak ada budak, gitu ya. Kalau laki-laki tidak mampu membayar mahar yang cukup, terus menikahi siapa? Kayaknya. Nah, itu mungkin ya, mungkin yang mendorong para perempuan di Indonesia, apa di Jawa terutama ya, minta mahar itu mahal-mahal, gitu ya. Mungkin kasihan sama laki-laki. Sudah walaupun murah-murah saya mau, kasihan dia nanti nikah sama siapa ya. Ya kalau dulu ada budak, sekarang tidak ada budak. Akhirnya seperangkat alat sholat mau. Itu tah motivasi. Makanya para suami harus merasa tertolong ya oleh istri. Kalau dia posisinya sudah sebagai suami, andaikan istrinya dulu minta mahar yang besar, belum tentu dia itu sudah menikah, belum tentu. Gitu ya. Atau apalagi istrinya minta kontan, minta rumah, gitu ya, kontan. Lalu ketika menikah, kadang belum punya rumah, minta mobil kontan, gitu ya. Makanya enggak apa-apa. Kalau mahar diberikan cukup, itu pantas, itu utang, itu enggak tabu biasa. Rumah, utang, gitu ya. Mobil, utang, itu enggak apa-apa. Kenapa? Nanti dia setelah menikah, dia punya gaji, gajinya ditabung, terus nanti kalau tabungannya sudah cukup dibelikan rumah, rumahnya dimaharkan ke istri. Rumahnya rumah siapa itu? Rumahnya istri. Lah suami nunut istri numpang, numpang ke istri, gitu ya. Itu. Numpang ke istri, lah terus makanya suami tidak berani menceraikan istri, tidak berani macam-macam sama istri. Kenapa? Kalau dia macam-macam, dia diusir sama istri, tidak punya rumah, gitu ya. Itu. Tapi kalau istrinya macam-macam, bagaimana merasa sudah punya rumah, terus suaminya disikapi buruk, maka kalau begitu istri boleh dicerai, mahar bisa ditarik kembali. Jadi kalau perceraian itu yang salah istri, mahar boleh ditarik. Ya, tapi kalau perceraian yang salah suami, mahar milik istri. Maka mahar itu sebagai ikatan supaya orang tidak gampang-gampang mencerai istri. Gitu ya. Terus, maka jika mereka telah terjaga, mereka siapa? Mereka para budak itu, ya. Jika para budak perempuan itu telah terjaga maksudnya apa? Statusnya sudah sebagai istri, gitu ya. Kalau budak itu sudah dinikahi, sudah istri terjaga, maka jika mereka mendatangi perbuatan keji, maksudnya melakukan zina, ya melakukan perzinahan, perselingkuhan, maka atas mereka separuh apa atas para wanita terjaga dari siksa terjaga di sini maksudnya merdeka, ya gitu ya. Maka atas mereka separuh hukuman atas para wanita yang merdeka. Ma itu maksudnya ini maksudnya siksa. Separuh siksa, separuh hukuman atas perempuan merdeka. Paham ya? Itu. Jadi kalau ada perempuan budak statusnya istri, lah kok dia berzina, maka hukumannya separuhnya hukuman perempuan merdeka. Paham ya? Itu. Ya kalau orang perempuan merdeka berzina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Gitu ya. Berarti kalau budak separuhnya. Cambuk 50, diasingkan 6 bulan. Itu enaknya jadi budak. Jadi enak beda hukumannya budak, hukumannya separuh ya, separuhnya. Itu ya. Kenapa? Ya tadi itu dicambuk 100 kali, terus diasingkan 1 tahun. Tapi nanti begini, sebetulnya hukuman zina itu ada 2 ya. Zina muhson sama ghairu muhson. Sebetulnya hukuman seperti itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun,
itu untuk ghairu muson. Ya, belum punya istri atau suami. Kalau sudah punya suami, muson bukan begitu, dirajam sampai mati, gitu ya. Lempari batu sampai mati. Cuma ini kalau rajam kan tidak bisa diparuh. Gimana merajamnya? Kan sampai mati, setengah mati itu gimana? Nah, maka karena ini hukuman yang bisa diparuh, maka yang diparuh itu adalah hukuman yang ghairu muson. Kalau rajam tidak bisa diparuh. Paham ya? Jadi gitu. Terus demikian itu apa? Demikian itu apa? Demikian. Apa? Boleh menikahi budak itu ya. Boleh menikahi budak itu adalah bagi orang yang takut menanggung keberatan di antara kalian. Ya gitu ya. Jadi kapan orang boleh menikahi budak? Yang pertama, tidak cukup modal untuk menikahi perempuan merdeka. Tidak ada yang mau karena uangnya sedikit. Yang kedua, dia takut menanggung keberatan. Maksudnya apa? Dia itu sudah kebelet nikah, gitu ya. Gitu. Kalau tidak nikah, nanti bisa apa? Terjerumus zina, ya. Atau penyakit pusing-pusing, senep-senep barangkali ya. Karena syahwatnya perlu dilampiaskan, tidak ada pelampiasannya. Nah, itu bagaimana? Kan berat, bisa sakit gitu itu. Maka dalam posisi seperti itulah baru boleh menikahi budak. Paham ya? Berarti andaikan dia itu tidak sanggup, tidak punya uang menikahi budak, tapi masih bisa ditahan, gitu ya. Tidak menikahi budak itu lebih baik, gitu ya. Makanya wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau kalian masih bisa menahan, sabar, masih ngumpul-ngumpulkan uang, jangan nikahi budak dulu. Kalau masih bisa ditahan, itu lebih baik. Paham ya? Itu. Kalau tidak bisa ditahan tadi itu takut terjerumus zina. Nanti kalau zina dia dicambuk, itu kan kasihan gitu ya. Tapi daripada begitu sudah nikahi budak. Tapi kalau masih bisa ditahan itu lebih baik. Ya, kenapa kok lebih baik ditahan, tidak menikahi budak dulu, nabung-nabung dulu apa cari utangan atau apa gitu ya. Itu lebih baik. Kenapa kok lebih baik? Karena kasihan anaknya. Ya, kasihan anaknya kalau kamu menikahi budak nanti anakmu jadi budak. Kasihan gitu ya. Itu namanya gitu ya. Itu. Nanti anakmu jadi budak. Ibunya itu namanya umul walad gitu ya. Ibunya itu menjadi budak, tetap budak, anaknya juga jadi budak. Budaknya orang yang punya itu kan kasihan anak kamu. Makanya kamu tahan saja. Itu lebih baik kalau memang masih bisa ditahan. Ya, nanti diajarkan hadis itu dianjurkan banyak berpuasa. Nah, makanya laki-laki yang sudah cukup usia menikah, perempuan yang sudah waktunya menikah, tapi belum ketemu jodoh, dianjurkan banyak puasa. Tidak banyak puasa. Biasanya kalau rajin puasa nanti ketemu jodoh yang baik ya, yang baik, yang tepat, yang soleh, yang solih. Gitu. Kalau kalian sabar lebih baik, Allah Maha Pengampun lagi Maha itu. Terus berikutnya, dengan keterangan tadi, Allah hendak menjelaskan pada kalian, ya, memberi penjelasan. Dan Allah hendak tunjukkan pada kalian kebiasaan atau amaliyah atau sunnah orang-orang sebelum kalian. Jadi syariat seperti ini sebenarnya sudah Allah syariatkan sejak dulu, gitu ya. Dan Allah ajarkan juga kepada kalian. Paham ya? Dan Allah hendak terima tobat kalian. Maksudnya kalau ajaran syariat ini kamu amalkan, maka dosa-dosamu dulu yang menikah, yang tanpa aturan itu akan diterima tobatnya oleh Allah. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saking pahamnya, saking jelasnya. Ya, saking gampangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.